Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nadia Saputri dengan NIM 122201888 kelas 126A01. Ingin memaparkan materi dengan tema anti korupsi untuk tugas mandiri 1 Bahasa Indonesia. Di sini saya mengambil judul upaya memberantas korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang dapat mencakup tindakan seperti suap, penggelapan, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang. Korupsi dapat terjadi berbagai sektor, termasuk pemerintahan, bisnis, dan organisasi non-pemerintah. Korupsi ibarat penyakit kronis yang terus menggerogoti tubuh bangsa Indonesia. Dari tahun ke tahun, kasus korupsi semakin merajalela. Praktik tidak terpuji ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga memperlambat pembangunan, memperlebar kesenjangan sosial, dan merusak tatanan moral bangsa. Salah satu contoh kasus korupsi terbesar adalah korupsi Pertamina, yang mana mereka mengimpor RON 90 dijadikan RON 92 atau pertama. Bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama ada suap, yaitu memberikan atau menerima sesuatu sebagai imbalan untuk tindakan tertentu. Kedua, penggelapan dana, yaitu mengambil atau menggunakan aset yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi. Ketiga, nepotisme, memberikan keuntungan kepada kerabat atau teman dalam pengambilan keputusan. Keempat, gratifikasi, yaitu pemberian dalam bentuk apapun, seperti hadiah atau uang. Yang kelima, penyalahgunaan wewenang, menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang tidak sah. Prinsip pencegahan korupsi. Yang pertama, membuka informasi kepada publik mengenai pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran. Yang kedua, menetapkan tanggung jawab bagi individu dan institusi dalam pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan. Terakhir, membangun budaya etika dan moral yang kuat di semua level organisasi. Selanjutnya, ada strategi pencegahan korupsi. Di sini ada 4. Yang pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang korupsi dan dampaknya melalui kampanye pendidikan. Kedua, menerapkan undang-undang dan kebijakan yang ketat untuk mencegah dan menghukum tindakan korupsi. Ketiga, membangun saluran laporan yang aman dan anonim bagi masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi. Yang keempat, melakukan audit atau pemeriksaan secara berkala terhadap penggunaan anggaran dan kebijakan untuk mendeteksi penyimpangan. Kemudian ada pemerintah dan lembaga. Peran pemerintah dan lembaga, yang pertama, kementerian dan lembaga anti korupsi membentuk tugasnya yaitu membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk mencegah dan memberantas korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Indonesia. Yang kedua, pemerintah daerah bertugas menerapkan kebijakan anti korupsi di tingkat lokal dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Yang ketiga, kampanye yang berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang korupsi dan mendorong tindakan anti korupsi. Kemudian ada peran masyarakat dalam mencegah korupsi, yaitu masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan dan pelaporan tindakan korupsi. Yang kedua, masyarakat perlu mendidik diri sendiri dan orang lain tentang bahaya korupsi dan tata cara dan cara-cara pencegahannya. Ketiga, mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan anti korupsi yang lebih baik dan lebih transparan. Kesimpulannya adalah pemberantasan korupsi bukan hanya tugas instansi pemerintah tertentu, melainkan kita sebagai warga Indonesia yang juga memiliki hak. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah uang yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun negeri ini. Jika kita diam saja, korupsi akan terus tumbuh subur dan menghancurkan masa depan anak cucu kita. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.